Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa di tengah hujan di siang hari ini. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat tidak jemu-jemu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini luar biasa ya, hujan di tengah siang ini anugerah dari Allah. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang baik ini, luar biasa bisa penuh ini. Di atas gimana? Penuh atau kurang jelas? Oh, nggak kedengeran suaranya. Tes. Ya mungkin karena speaker di atas ya yang tidak terlalu ini ya. Tapi perkenalkan ibu-ibu di atas, saya Hendra Setiawan, pimpinan pesantren Al-Hilal ya. Jadi pimpinan pesantren Al-Hilal, pesantren Al-Hilal itu seperti yang tadi kata bapak saya itu sebenarnya fokus mendidik anak yatim dan penghafal Quran. Kita sejak 2002 ya, bukan 2022, 2002 itu fokus mengasuh anak yatim dan para penghafal Quran. Nah, COVID merubah kami semuanya, Bu. COVID ingat nggak tahun berapa? 2020. COVID itu 2000, udah lupa ini ibu-ibu, jangan-jangan ya, udah lupa ya. COVID itu Bu luar biasa Bu, kehidupan berhenti, ya ekonomi berhenti, semua serba berhenti, semuanya ditakut semuanya itu. Nah 2020 kami berubah Bu, yang kami yang awalnya mengurusi pesantren juga luar biasa berat Bu. Pesantren luar biasa berat, tapi kami selain mengurusi pesantren, kami juga ingin mengurus masyarakat Bu. Akhirnya kita itu waktu itu yang tidak punya ambulan, akhirnya beli ambulan berapa? 3 kalau nggak salah ya. 3 ambulan. Semuanya gratis. Luar biasa pagi, siang, malam Bu. Mengantar teman-teman kita, saudara kita yang kena wabah COVID itu, atau yang takdirnya meninggal dibawa ke Cikadut kalau di Bandung. Kalau di Cimahi di mana ya? Itu di mana? Di Cipageran. Kita ngantri Bu, ke yang meninggal aja repot juga Bu, luar biasa itu. Ngantri habis Isya sampai dapat giliran. Kita sudah di Cikadut nih mobil kita, mobil ambulan kita. Kita pakai APD. Itu nggak bisa langsung dikubur Bu. Dikuburnya itu nunggu giliran subuh. Jadi kita itu dari habis Isya nunggu sampai subuh. Kita capek pakai APD, panas. Tapi yang lebih kasihan adalah jenazah di belakang kita. Kenapa? Dikuburnya tanpa keluarga malam-malam itu. Kemudian juga yang sakit. Makanya kalau sampai lupa, itu luar biasa itu COVID itu. Karena COVID itulah kami berubah. Yang awalnya fokus mengurusi pesantren saja. Pesantren juga besar ya, berat. Akhirnya kami mulai mengurusin masyarakat. Alhamdulillah pesantren Al-Hilal itu ketika COVID itu membagikan 500.000 kilogram beras. Ibu ada yang kecipratan enggak? Nggak ada. Karena waktu itu belum ada Majelis Ta'lim Al-Hilal itu baru ada di pesantren saja. Belum dikembangin. Nah karena kami bingung, ini kita ada beras, kita alhamdulillah ada rezeki, bisa beli beras, itu dibagikannya kemana? Akhirnya kami bagikannya, mohon maaf dengan tanda kutip ya, itu ke masyarakat siapa saja sekitarnya. Dari rumah ke rumah, karena anggota majelis taklimnya belum banyak. Dari situ kami sadar, berarti perlu dikembangin ini majelis taklimnya ini. Yang awalnya hanya di pesantren saja, tapi juga di sekitar pesantren. Alhamdulillah Bu, sekarang jumlah majelis taklim anggotanya itu ada 6.000 orang. Alhamdulillah.
Ini akan dibatasin Bu, maksimal 12.000. Kalau sudah 12.000, anggotanya akan ditutup. Karena kemampuan kami sampai 12.000 saja. Biarlah yang lebih dari 12.000-nya itu mungkin diasuh atau diurus oleh kelompok yang lain, oleh pesantren yang lain. Nah, harapan kami memang itu tidak hanya di sekitar pesantren saja. Makanya kami terus mengembangkan, ajak ibu anggota-anggotanya, teman-temannya untuk bergabung menjadi anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal. Bu, ada 4 Bu, minimal 4 hal yang bertambah bila menjadi anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal. Masih ada yang ingat nggak? 4 hal yang harus bertambah ketika menjadi anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal. Ada yang ingat? 1, mudah-mudahan anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal itu bertambah sahabat. 2, mudah-mudahan bertambah ilmu. Yang ketiga, mudah-mudahan bertambah pahala. Dan yang keempat, mudah-mudahan bertambah rezeki. Nah, 4 hal. Kalau anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal ini nggak bertambah 4-4-nya, yang salah kami Bu. Makanya karena itu kami berusaha semaksimal mungkin kegiatan-kegiatannya itu membuat ibu-ibu bertambah 4-4-nya. Nah, di sini ada nggak yang baru pertama ikut pengajian Majelis Ta'lim Al-Hilal? Angkat kakinya. Hah? Angkat apanya? Allah ya. Angkat tangan. Coba ingin lihat. Siapa yang baru pertama kali ikut pengajian Al-Hilal? Oh banyak ya, banyak. Kami ingin, jadi gini Bu. Sering sekali saya tanya, Ibu, ada ibu-ibu ya. Ibu ikut majelis taklim, ikut pengajian berapa kali? Ada yang bilang 5 kali. Dalam seminggu ya. Dalam seminggu ada yang 5 kali. Ada yang 7 kali. Bahkan ada ibu-ibu yang 9 kali seminggu. Sampai saya kaget Bu. Itu 9 kali berarti sehari berapa kali? Luar biasa ini. Ibu-ibu soleha banget ini. Nah, saya tanya lagi, Ibu tambah temen gak di sana Bu? Enggak katanya. Duh, ngapain kok nggak tambah temen? Ya cuman datang pergi. Wah sayang banget Bu. Makanya ibu-ibu harus didaftarkan menjadi anggota supaya tahu Bu temennya siapa. Kami itu ingin memastikan yang hadir di sini harus saling kenal. Percuma ya, bukan percuma sih, sayang lah kalau misalnya tidak tambah sahabat Bu. Jangan itu aja temennya Bu. Nanti itu saya sadar pas COVID itu. Ketika COVID itu ya Allah baru kerasa tuh sahabat sejati itu siapa. Baru kerasa saudara sejati itu siapa itu. Yang berani ngangkat ketika kita sakit pas COVID itu siapa Bu? Iya enggak, hanya temen yang benar-benar temen tuh yang berani ngangkat Bu. Yang kalau mohon maaf kalau temen biasa keder juga Bu. Takut banget bener ya luar biasa. Kami juga pakai APD Bu, pakai masker ketutup rapatnya gitu. Kadangkala saya nyupir juga. Kenapa? Karena supirnya ambruk Bu. Pagi, siang, malam. Apa sih namanya? Sirine ya. Sirine nguing-nguing gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke teman di supir, udah sirinenya nguing-nguingnya dimatikan aja. Karena deg-degan dengernya masyarakat itu. Pagi, siang, malam itu luar biasa. Jadi khawatir malah sakitnya karena takut. Bukan karena penyakitnya. Nah, ibu-ibu di Al-Hilal itu banyak programnya. Nanti Kang Fajar yang akan bisa cerita. Salah satu program yang utamanya itu adalah pengajian kelompok. Kami itu berharap semuanya ikut pengajian kelompok yang isinya 10-20 orang saja. Tapi nggak wajib ya, yang mau saja. Kemudian kami ada pendamping Bu. Jadi ibu-ibu ini ada tempat bertanya, ya kayak ustadz dan ustazah lah. Ibu-ibu bertanya apa saja itu silakan. Nah karena jumlahnya banyak, kalau ke satu ustadz kan repot. Makanya
per 20 orang itu dijaga atau didampingi sama satu ustadz atau ustazah. Ada di sini yang sudah mengadakan pengajian kelompok? Ada? Mana angkat kakinya, tangannya? Oh iya, terima kasih ya. Nah ada ustadz dan ustazahnya. Bagi yang belum nanti, makanya nanti setelah acara selesai koordinator jangan pulang dulu. Koordinator jangan pulang dulu untuk nanti akan dipandu sama ustadz dan ustazah. Pengajian kelompoknya bebas, hari apa saja bebas, tempatnya di mana saja bebas. Sebaiknya di rumah. Saya ingin tahu di sini yang paling jauh siapa ya? Di sini ada yang paling jauh? Ada yang luar Cimahi nggak yang datang? Mana ibu? Wah, ibu dari Geger Kalong. Waduh, kenapa ngajinya di sini? Oh, nganter. Oh iya ya, ibu anak ibu ini? Wah, subhanallah ya. Ini santri Al-Hilal 3 Geger Kalong, Bu. Alhamdulillah kita ada santri Al-Hilal. Di Geger Kalong udah sering juga ibu ya? Sering juga. Saya ingin tanya, boleh nggak Bu? Boleh Bu ya? Ingin dialog deh sama ibu sini Bu. Ini santri, ini ibu santri ini. Ibu santri Al-Hilal 3. Kita kebetulan pesantrennya ada 9 Bu. Di berbagai kota Bandung dan Cimahi. Ada mic-nya pinjem? Nggak apa-apa, nggak, sini aja. Kehalangan sama ini. Ibu siapa namanya? Ibu Dede Rusnia. Tinggalnya di? Di Cijerokaso. Cijerokaso, nggak tahu ibu-ibu nih Cijerokaso. Tahu nggak? Sarijadi. Geger Kalong. Geger Kalong. Terang tuh Geger Kalong, tahu ya Geger Kalong. Cijerokaso caket Geger Kalong. Geger Ya. Kalong, iya. Ibu anaknya sudah ngaji berapa lama di Al-Hilal? Sudah setahun mungkin lebih. Oh sudah setahunan. Sudah hafal berapa banyak? Ada hafalannya nggak? Hafalannya sudah berapa juz? Alhamdulillah sudah banyak sih. Sudah banyak ya. Nanti rencananya kita ada wisuda tahfidz itu tanggal 16 Desember. Iya. Jadi wisuda tahfidz ini yang hafal per 1 juz itu di wisuda. Kita ucapin selamat karena anak-anak itu untuk dapat 1 juz juga berat Bu. Berat ya. Berat, mempertahankannya juga berat. Ibu berarti di Cijerokaso sudah setahunan, gimana Bu? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Banyak Anak sekali, gitu. luar Ceritain biasa. Apa Bu kira maksud anaknya? Dulunya bagaimana sekarang? Dulunya mungkin sering main HP ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang berkurang, paling melihat pelajaran sama buka WhatsApp gitu. Ya. Lebih ke banyak menghafal Quran. Gitu. Selain dapat ilmu, suka dikasih apa Bu sama Al-Hilal Bu? Sembako. Sembako ya, Minyak, tas ya, ya, alat tulis, Quran ya. dan sebagainya. Banyak Kalau sekali Quran mah banyak pakaian, lah kita baju, ya. ada Baju banyak, pernah dapat iya. baju ya. Iya. Jadi Al-Hilal ini berusaha semaksimal mungkin itu semuanya gratis, Iya, bener gak gratis Bu? Gratis tanpa Gratis. dipungut biaya. Dan bahkan kita kalau ada rezeki itu ngasih tas, Ya, sembako betul, dan sebagainya. ya. Tapi kita nggak mau menutup kemungkinan yang mau ngasih juga, Kak. Ya. Biasanya tiap malam Jumat itu suka, tiap Jumat atau malam Jumat kalau di Al-Hilal 3? Kalau Yang biasa- makan-makan itu? Oh, buka puasa di Oh buka Malakse. ya. Berarti setiap hari Kamis sore Iya. kami membuka kesempatan bagi yang kelebihan makanan untuk buka puasa para santri. Jadi ibu ini anaknya itu tidak mukim di Al-Hilal itu, tapi tiap sore datang ngaji ya. Iya, datang ngaji. Kalau bapak gimana Bu? Bapak siapa? Suami ibu? Suami maksudnya Oh, gimana, udah masih ada atau Ada, masih ada ada, kerjanya ya. apa Bu sehari-hari? Kerjanya ya serabutan, Serabutan, kadang ya. kadang Jadi dapat kita kerjaan. terbuka siapa saja, boleh anak yatim, boleh non yatim, siapa saja yang mau ngaji itu terbuka di Al-Hilal itu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Terima kasih Mas nih, Budi. alhamdulillah nih anaknya. Terima kasih banyak Bu. Sebenarnya kita itu pengajian tablik akbarnya per kecamatan Bu. Ini alhamdulillah nih ibunya rajin sekali sampai ke Cimahi. Ke waktu di Trans kemarin datang Bu. Wah luar biasa, baru aja pengajian di Trans. Bu, boleh tepuk tangan nggak di masjid ini? Boleh? Kalau boleh, jangan tanggung-tanggung tepuk tangannya. Yang keras. Oke, terima kasih. Bu, kita mulai saja doa dan zikir bersamanya. Sudah tradisi di pengajian tablik akbar, tablik sekecamatan itu adalah ada doa dan zikir.
Doa dan zikir ini mudah-mudahan menenangkan hati kita, membuka pikiran kita, membuka pintu-pintu langit pertolongan Allah. Ibu santai, rileks ketika doa, bayangkan suami ibu, bayangkan keluarga ibu, bayangkan anak-anak ibu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan suami ibu juga soleh. Gitu. Jadi biar di rumah tenang. Kami menyarankan ibu-ibu, ini kan doanya itu dari kumpulan hadis-hadis Nabi ya, bukan dari perkataan orang, tapi dari ucapan dari Nabi. Ini kami mengajarkan minimal seminggu sekali, mungkin di malam Jumat atau di hari Jumat atau di malam Minggu, itu bareng-bareng baca doa bersama, Bu. Biar kumpul, jangan mencar terus, jangan main HP terus. Suami ibu coba diajak pelan-pelan. Kalau nggak bisa malam Jumat, mungkin di malam Rebo atau di malam Kamis atau di hari apa saja. Sekeluarga tapi baca dan doa dan zikir bersama bareng-bareng. Nah biasanya saya agak lupa ini. Itu kami menganjurkan bawa air minum. Bawa air minum di depan, lupa saya ini. Bawa air minum, ya habis ya Allah, nanti mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya mudah-mudahan panitia bisa menyediakan atau ibu-ibu bawalah dari rumah. Nanti airnya diminum buat ibu, sebagian boleh buat anak-anak. Ini udah penelitian ilmiah, Bu. Ini bukan klinik ya, ini penelitian ilmiah di Jepang, itu sudah diteliti. Air minum yang dikasih kata-kata positif, yang didoakan, kristal di dalamnya itu bagus sekali. Ketika diperiksa mikroskop elektron. Ya, sebaliknya, air yang dikata-katai jelek, itu hancur, Bu, kristal di dalamnya. Itulah mengapa, Mbak, mungkin ada air yang didoain oleh kiai itu kok kayaknya langsung bisa menyehatkan. Itu karena kristal di dalamnya itu jadi bening, jadi bagus gitu. Oleh karena itu bagi yang ada air silakan dikeluarin, nanti kita sambil doa bersama. Saya izin duduk ya, Bu.